Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan via Zoom pada siang hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran SD yaitu Ibu Dratin Indrawati MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi keterampilan dasar mengajar yang beranggotakan saya sendiri, Fitria Wilda, sebagai moderator, dan rekan saya ada Hamdayani Putri, Intan Nurani, dan Jolina Zahra. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian keterampilan dasar mengajar yang akan saya jelaskan sendiri. Mengajar merupakan proses yang kompleks, tidak sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa saja, kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada siswa. Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisir atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru yang berbentuk keterampilan dalam rangka memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas oleh guru yang diantaranya yaitu membimbing, mengarahkan, membangun siswa dalam belajar guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara terpadu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan akan dijelaskan oleh Hamdayani Putri. Kepada Hamdayani Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara suatu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antara sebab akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan. Baik seorang guru sendiri, guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Keterampilan menjelaskan berhubungan dengan beberapa aspek yaitu penyampaian suatu ide atau pendapat atau pemikiran. Yang kedua, pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut. Yang ketiga, sistematika penyampaian. Yang keempat, hubungan antara hal terkandung dalam ide itu. Dan yang kelima, upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian atau pemahaman pada diri siswa. Yang kedua, tujuan keterampilan menjelaskan. Menurut Saud, Udin Saifuddin tahun 2012, tujuan utama keterampilan menjelaskan yang pertama, membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka.
Yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran, serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan yang kelima, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Yang ketiga, komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, komponen merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan menerima pesan. Yang pertama, isi pesan. Isi pesan meliputi yang pertama, analisis masalah secara keseluruhan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasi unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam penjelasan tersebut. Yang kedua, penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut. Dan yang ketiga, penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kedua, penerima pesan. Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat tergantung pada kesiapan anak yang mendengarnya. Hal ini berkaitan dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu penjelasan, harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang kedua, komponen penyajian. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, menghindari pengucapan istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh siswa. Yang kedua, penggunaan contoh ilustrasi. Memberikan penjelasan sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Yang keempat, penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, dan ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan. Yang keempat, prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pelajaran, tergantung pada keperluannya. Penjelasan itu juga dapat diselangi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. Yang keempat, materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Yang kelima, tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Menurut Saputri 2014, terdapat 5 tahap dalam menjelaskan. Tahapan yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Secara sederhana, menyampaikan informasi adalah memberitahu dalam konteks pembelajaran. Menyampaikan informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Yang kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan langkah inti penjelasan. Penjelasan dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pola penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. Yang keempat, pemberian contoh. Untuk menyampaikan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh yang bersifat nyata dan konkret. Yang kelima, latihan. Langkah terakhir dari penjelasan adalah latihan. Latihan peserta didik dengan mencari hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa yang lain. Yang selanjutnya, yang keenam, kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Yang kedua, lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan
yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengungkapkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Yang keempat, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Yang kelima, merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi. Dan yang keenam, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan, dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisis yang lebih mendalam. Yang selanjutnya, kelemahan dari penerapan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik yang auditif, mendengar, dan hanya menjadi siswa yang pasif. Yang kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka pembelajaran akan terkesan membosankan. Yang ketiga, bila dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang akan dijelaskan oleh Intan Nurani. Kepada Intan Nurani dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran atau self-induction adalah aktivitas yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua adalah manfaat membuka pelajaran. Yang pertama adalah menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang keempat adalah menyadarkan siswa akan adanya hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah komponen membuka pelajaran. Komponen keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang guru dalam membuka pelajaran itu yang pertama adalah menarik atau dapat menggunakan pola interaksi yang bervariasi. Yang pertama itu membangun suasana akrab, yang kedua menimbulkan rasa ingin tahu, yang ketiga mengemukakan ide yang bertentangan, yang keempat itu memperhatikan minat siswa. Komponen yang ketiga adalah memberi acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengemukakan tujuan dan batas tugas yang akan dicapai, serta tugas-tugas yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan. Yang kedua itu menjelaskan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran sehingga siswa mampu memahami apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah menjelaskan target atau kemampuan yang harus dimiliki serta pembelajaran berlangsung. Itu inti tema yang akan dipelajari. Yang keempat adalah mengajukan pertanyaan. Komponen yang keempat itu membuat kaitan. Itu untuk membuat kaitan dalam membuka pembelajaran, guru dapat melakukannya dengan menghubungkan antara materi yang akan disampaikan dengan materi yang telah dikuasai siswa-siswinya. Yang kedua yaitu menutup pelajaran. Pengertian menutup pelajaran. Mengakhiri pelajaran atau menutup pelajaran sama pentingnya dengan membuka pelajaran, walau tentu saja berbeda tujuan dan fungsinya. Yang kedua adalah manfaat menutup pelajaran. Yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu menetapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Manfaat yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Manfaat yang terakhir adalah untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa. Selanjutnya adalah komponen keterampilan menutup pelajaran. Komponen yang pertama adalah meninjau kembali, yang kedua adalah menilai atau mengevaluasi, yang ketiga adalah tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh guru kepada siswa secara perorangan, kelompok, atau klasikal. Komponen yang keempat adalah mendemonstrasikan ide baru pada situasi lain, yang kelima itu menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas, yang keenam adalah memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis pula, dan komponen terakhir adalah tindak lanjut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip membuka dan menutup pelajaran.
Prinsip yang pertama adalah prinsip kebermaknaan. Setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu haruslah memiliki nilai kebermaknaan yang tinggi atau meaningful, terutama bagi seluruh siswa. Kegiatan atau aktivitas tersebut harus relevan dengan tema yang akan dibahas dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Oleh karena itu, bahan ajar dan kegiatan pengalaman belajar yang ditetapkan harus sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa. Prinsip yang kedua adalah prinsip kesinambungan dan keutuhan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan bagian yang utuh dari keseluruhan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, bukan merupakan kegiatan lepas-lepas dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, guru hendaknya menjaga terjadi kesinambungan dan keutuhan dari satu keterampilan mengajar dengan keterampilan mengajar lainnya. Dalam hal ini, guru perlu menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang tepat dan sinambung dengan minat, pengalaman, dan kemampuan siswa, serta jelas kaitannya antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Baik, itulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan atas Jolina Zahra. Kepada Olin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya, menghentikan tingkah laku siswa yang membuat perhatian kelas teralihkan, memberikan ganjaran kepada peserta didik yang telah melakukan tugasnya dengan baik, atau menetapkan norma kelompok yang harus ditaati bersama. Suatu kondisi belajar yang kondusif dapat tercapai jika guru mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran serta hubungan interpersonal yang baik antara guru dan peserta didik dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Menurut Hasibuan, keterampilan mengelola kelas bertujuan untuk yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Misalnya seperti memberi penguatan kepada siswa untuk selalu bersikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran, seperti siswa yang suka mengganggu temannya ketika belajar. Guru harus dapat mengantisipasi kejadian ini dengan cara misalnya dengan teguran atau bahasa tubuh seperti geleng-geleng kepala dan kontak mata. Yang ketiga yaitu mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya membimbing siswa untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Misalnya seperti guru bersikap adil kepada setiap siswa tanpa membeda-bedakan siswa dan memberikan perhatian kepada seluruh siswa. Selanjutnya yaitu komponen pengelolaan kelas. Yang pertama, menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal. Guru dapat melakukan beberapa hal untuk mencapainya. Yang pertama, guru menunjukkan sikap tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, ketidakacuhan, dan ketidakterlibatan peserta didik terhadap tugas-tugas di kelasnya dengan cara yang pertama, gerak mendekati. Yang kedua, memandang secara seksama. Yang ketiga, memberi reaksi terhadap gangguan dan ketidakacuhan siswa. Yang keempat, memberikan pernyataan. Cara guru menunjukkan sikap ini yang kedua yaitu dengan memusatkan perhatian siswa terhadap tugas-tugas yang dilakukan agar kegiatan dalam belajar dapat dipertahankan. Dapat dilakukan guru dengan cara menuntut tanggung jawab siswa dan menyiagakan siswa. Yang ketiga, memberi perhatian kepada beberapa kegiatan yang langsung dalam waktu yang sama akan menciptakan pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas dan singkat sehingga tidak terjadi kebingungan peserta didik. Yang kelima, memberi penguatan-penguatan baik terhadap peserta didik yang mengganggu maupun yang bersikap wajar, baik penguatan verbal maupun nonverbal. Yang keenam, memberikan teguran kepada peserta didik bila ia melakukan sesuatu yang mengganggu kelas. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tegas dan jelas serta tertuju kepada peserta didik yang mengganggu. Menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau yang mengandung penghinaan. Yang ketiga, menghindari ocehan atau ejekan yang berkepanjangan. Komponen yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal.
Kondisi belajar yang optimal harus tetap dipertahankan. Untuk itu, guru harus dapat mencegah hal-hal yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, guru sebaiknya mengadakan analisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan sebelum memodifikasi tingkah laku tersebut. Modifikasi tingkah laku dapat dilakukan dengan cara meningkatkan perilaku yang baik dengan memberikan penguatan secara sistematis, mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan, mengurangi perilaku buruk dengan pemberian hukuman yang mendidik. Modifikasi yang kedua yaitu menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketegangan dengan humor mengabaikan yang direncanakan, mengadakan campur tangan dengan isyarat, mengakui perasaan negatif peserta didik, dan menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu tantangan. Dapat diberikan dengan cara menggunakan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang akan meningkatkan gairah belajar peserta didik. Yang kedua, kehangatan dan keantusiasan. Dapat memudahkan terciptanya suasana kelas yang menyenangkan dan merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal dan dapat tercipta ketika siswa dan guru saling menghargai dan menghormati. Prinsip yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan media pembelajaran, gaya, interaksi belajar mengajar, dan metode yang bervariasi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan kelas serta menghindari kejenuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip yang keempat yaitu keluasan. Guru dalam mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan serta menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Prinsip yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal positif ini dalam proses pembelajaran akan meningkatkan fokus peserta didik dan menghindari kemungkinan adanya pengusatan pada hal-hal yang negatif atau terjadinya gangguan dalam proses pembelajaran. Prinsip yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri oleh peserta didik dapat dilakukan guru dengan cara selalu mendorong peserta didik berdisiplin dalam proses pembelajaran, serta memberikan contoh yang baik dan guru harus menjadi tauladan bagi siswa. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Sartika, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik yang pertama yaitu dengan menciptakan situasi yang memungkinkan untuk anak belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran seperti suasana belajar yang menyenangkan dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga menghindari kejenuhan siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan, dan dalam kondisi yang untuk belajar, seperti bagaimana guru membimbing siswa dalam pembelajaran, dan guru juga harus mampu menyesuaikan proses pembelajaran dengan kemampuan belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Olin atas pemaparan materinya. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya kita masuk pada sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, baik itu dari pemaparan materi, penampilan makalah, dan PPT. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, mungkin tidak ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran. Selanjutnya kita masuk kepada sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dipersilahkan. Baik, tidak ada. Saya tanya sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Baiklah, mungkin tidak ada. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kami membuka 4 pertanyaan ya teman-teman. Baik, langsung saja kepada Hafni Laila Sari dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Hafni Laila Sari dari kelompok 4. Izin bertanya, faktor apa saja yang perlu diperhatikan sebagai pendukung pengelolaan kelas pada pembelajaran? Baik, sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hafni atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Hasnatul Fadilah.
Kepada Hasna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasnatul Fadilah, saya berasal dari kelompok 2. Baik, di sini pertanyaan saya adalah bagaimana proses pembelajaran bila guru tidak menguasai salah satu saja dari keterampilan dasar mengajar. Baik, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hasna atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah Hazila Rizkina Julfi. Kepada Zila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hazila Rizkina Julfi dengan NIM 22125302. Kali ini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji yang dimana pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, mengapa sih guru itu mutlak harus menguasai keterampilan dasar mengajar? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zila atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah Gita Muslial. Kepada Gita dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Gita Musrial. Dengan NIM 22129294, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu, apa saja upaya yang efektif yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas bagi guru? Baiklah, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gita atas pertanyaannya. Kami meminta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Silakan menunggu ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Hasnatul Fadilah.
yang akan dijawab oleh Intan Nurani. Kepada Intan Nurani dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasnatul Fadilah. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses pembelajaran bila guru tidak menguasai salah satu saja dari keterampilan dasar mengajar? Jika seorang guru tidak menguasai salah satu dari keterampilan dasar mengajar, sepertinya penyampaian materi atau pengelolaan kelas ataupun proses pembelajaran dapat terpengaruh. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan pemahaman siswa, kurangnya keterlibatan atau masalah disiplin. Penting bagi guru untuk terus meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan refleksi agar dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan ke forum. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Hasna? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, tidak ada. Saya kembalikan kepada Hasnatul Fadilah. Bagaimana Hasna, apakah sudah mengerti dengan jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini dapat saya pahami bahwa jika guru tidak menguasai salah satu dari keterampilan dasar tersebut, maka proses pembelajaran di kelas tidak dapat berjalan dengan lancar. Baik, sekian pemahaman dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hasna. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Gita Muslial yang akan dijawab oleh Hamdayani Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gita. Apa saja upaya efektif yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas bagi guru? Yang pertama, mempersiapkan rencana pembelajaran. Sebelum mengajar, guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik. Karena dengan rencana pembelajaran, guru dapat memahami kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menguasai materi. Setelah mempersiapkan rencana pembelajaran, guru harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Karena kelas yang ribut, tidak disiplin, berisik, dan sebagainya, salah satunya terjadi karena guru kurang menguasai materi, sehingga siswa menjadi menyepelekan, tidak serius, dan tidak fokus. Yang ketiga, tampilkan performa mengajar terbaik. Setiap pengajar pasti punya ciri khas masing-masing dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ketika guru berada di kelas, guru harus mampu mengajar dengan performa baik sehingga dapat dimengerti oleh siswa. Yang keempat, kontrol disiplin siswa. Agar dapat mengelola kelas dengan baik, guru harus dapat menyepakati peraturan yang dapat menjadikan siswa disiplin. Seperti pembelajaran tidak akan dimulai sebelum siswa masuk ke kelas semua, alat tulis tidak lengkap, siswa yang kesiangan tidak dapat mengikuti pembelajaran, dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada forum. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Gita? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, kepada Isra Miranti Septia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambah jawaban dari pertanyaan kita, yang mana pertanyaannya, apa saja upaya yang efektif yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas bagi guru. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh guru. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menciptakan serta memelihara kondisi kelas yang kondusif bagi pembelajaran. Nah, adapun beberapa upaya efektif yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas bagi guru, yaitu yang pertama, pembelajaran formal, yang mana merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas. Nah, pembelajaran formal dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, kursus, atau seminar.
Dalam pembelajaran formal, guru akan mempelajari bagaimana teori dan praktik pengelolaan kelas yang efektif. Yang kedua yaitu pembelajaran informal. Nah, merupakan upaya efektif untuk mengembangkan keterampilan mengolah kelas. Pembelajaran informal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti berdiskusi dengan sesama guru, membaca buku atau artikel tentang pengelolaan kelas, atau mengikuti webinar atau workshop tentang pengelolaan kelas. Yang ketiga yaitu refleksi diri, yang mana merupakan upaya penting untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas. Refleksi diri juga dapat dilakukan dengan cara menganalisis pengalaman mengajar sendiri, baik yang berhasil maupun tidak berhasil. Guru dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam mengolah kelas. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Isra atas tambahan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban lagi? Baiklah, mungkin tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Gita. Apakah Gita sudah paham dengan jawaban yang kami berikan dan tambahan dari Isra Miranti Septia? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya dan tambahan jawaban dari saudari Isra. Di sini dapat saya simpulkan, yaitu upaya efektif yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas bagi guru. Salah satunya adalah mempersiapkan rencana pembelajaran, kemudian menguasai materi, selanjutnya ada kontrol disiplin siswa, ada pembelajaran formal, pembelajaran informal, contohnya berdiskusi dengan sesama guru, dan kemudian ada refleksi diri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gita. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Hazila yang akan saya jawab sendiri. Menurut kelompok penyaji, mengapa guru mutlak harus menguasai keterampilan dasar mengajar? Jawabannya adalah, guru perlu menguasai keterampilan dasar mengajar karena itu membantu mereka secara efektif dalam menyampaikan informasi, memahami kebutuhan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Keterampilan ini mencakup kemampuan berkomunikasi, menjelaskan konsep dengan jelas, dan beradaptasi dengan gaya belajar siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Hazila? Kepada teman-teman dipersilahkan. Kepada Hamidah Az-Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Hazila. Guru mutlak harus menguasai keterampilan dasar mengajar karena keterampilan dasar mengajar memungkinkan guru untuk efektif memberikan pengetahuan kepada siswa. Kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur penting untuk memastikan pemahaman yang baik. Motivasi siswa, yang pertama ada motivasi siswa, guru yang mampu menggunakan keterampilan motivasi yang kedua ada manajemen kelas. Keterampilan manajemen kelas membantu guru menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Kemampuan mengelola perilaku siswa, waktu pembelajaran, dan sumber daya merupakan aspek penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Nah, yang keempat ada evaluasi dan umpan balik. Guru harus mampu secara objektif mengevaluasi kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini memungkinkan penyempurnaan proses pembelajaran dan membantu siswa untuk terus berkembang. Yang kelima ada kemampuan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja dengan baik. Komunikasi yang baik menciptakan hubungan yang positif dan mendukung proses belajar mengajar. Dengan menguasai keterampilan dasar mengajar, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, kondusif, dan merangsang minat belajar, membantu siswa mencapai potensi mereka secara optimal. Baik, itulah sedikit penambahan jawaban dari saya. Sekian dari saya kembalikan kepada Anda. Baiklah, terima kasih Mida atas penambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban?
Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Zila. Bagaimana Zila, apakah dapat memahami jawaban dari kelompok kami dan tambahan dari Hamidah Az-Zahra? Terima kasih kepada kelompok penyaji dan Hamidah Az-Zahra yang telah menetapkan jawabannya. Saya sudah paham. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zila. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hafni Laila Sari yang akan dijawab oleh Jolina Zahra. Kepada Olin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hafni. Pertanyaannya yaitu, faktor apa saja yang perlu diperhatikan sebagai pendukung pengelolaan kelas pada pembelajaran? Ada beberapa faktor penting dalam pengelolaan kelas, meliputi yang pertama, disiplin. Membangun aturan dan konsistensi untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur. Yang kedua, hubungan interpersonal. Membina hubungan positif antara guru dan siswa, serta antar siswa untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga yaitu pengelolaan waktu, memanfaatkan waktu efektif untuk memaksimalkan hasil pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran, merancang kurikulum yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, bahan ajar yang sesuai, memilih materi yang relevan dan mendukung tujuan pembelajaran. Yang keenam, penggunaan teknologi, mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik, melakukan penilaian teratur untuk memahami perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedelapan yaitu inklusivitas, mengakomodasi perbedaan individual siswa dan menciptakan lingkungan inklusif. Yang kesepuluh, keterlibatan orang tua, berkomunikasi secara aktif dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa. Dan yang terakhir yaitu manajemen konflik, mengelola konflik dengan bijak untuk menjaga stabilitas dalam kelas. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Olin atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada forum. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Hafni? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Hafni Laila Sari. Bagaimana Hafni? Apakah jawaban dari kelompok kami dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah mengerti dari jawaban kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Hafni. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kita berakhirlah diskusi kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan-keterampilan mengajar meliputi keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, dan keterampilan mengelola kelas di sekolah dasar. Melihat pentingnya peran guru dalam mengelola kelas, maka guru haruslah mempunyai keterampilan dasar dalam mengajar agar bisa efektif. Baiklah, sekian diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Aduh.